Pada saat ini, tubuh Qin Yichen tampaknya diresapi dengan kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, cara untuk merebut tubuh yang telah dia waspadai tidak muncul. Ini membuat Qin Yichen semakin gugup. Pihak lain tidak untuk merebut kebangkitan daging. Hal yang dia rencanakan jelas lebih penting daripada tubuh. Qin Yichen tidak pernah melepaskan kewaspadaannya dari awal hingga akhir. Berpikir dari sudut pandang pihak lain, Qin Yichen tidak dapat menemukan alasan untuk membantu seseorang yang tidak pernah dia kenal. Semua ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi ketika ketuhanan berangsur-angsur pulih, ketika Qin Yichen mengalihkan kesadarannya ke tubuhnya, dia akhirnya mengerti apa yang direncanakan pihak lain. Itulah ketuhanan. Ketuhanan yang dia ringkas telah dicuri sepenuhnya ketika dia menjaga kesadaran jiwanya. Selain itu, Qin Yichen dapat melihat bahwa kekuatan kepercayaan ini ditelan oleh ketuhanan di dadanya satu persatu, dan napas aneh muncul dengan santai. Ada suara mendengung di benak Qin Yichen. Bagaimana lagi ini? Ketuhanan ini berbeda dari yang aku tahu. Qin Yichen hanya merasakan sakit kepala. Dengan keberadaan yang begitu menakutkan, orang-orang yang muncul di tanah para dewa, bahkan jika mereka hanya tulang mati, tidak dapat dikendalikan olehnya sekarang. Mencuri ketuhanan, Qin Yichen merasa tersinggung. Tidak peduli apa kekuatan kepercayaan itu harus menjadi miliknya. Apakah Qin Yichen menggunakannya atau tidak, itu adalah pilihannya. Nah sekarang, ada satu orang lagi yang entah dari mana, secara langsung membuat ketuhanan Qin Yichen beroperasi penuh, dan terus-menerus melahap kekuatan iman. Tekanan yang tak dapat dijelaskan menyelimuti hati Qin Yichen. Apakah kamu mencoba membentuk kembali tubuhmu dengan mengandalkan ketuhananmu? Pada saat itu, pikiran yang tak terhitung muncul satu persatu, dan hanya Dewa Perang Ares yang memiliki kemampuan pemulihan yang lemah untuk orang-orang di tingkat Dewa Utama. Memikirkan tentang tubuhnya, yang belum diresapi dengan kekuatan iman dan telah sepenuhnya dikuatkan, dia tidak dapat memahami kebijaksanaan orang dewasa itu. Namun, ini juga merupakan hal yang baik untuk Qin Yichen. Bagaimanapun, dia tidak menyukai tubuhnya sendiri, dan dia hanya menyukai kekuatan iman di kuil penguasa cahaya. Setidaknya Qin Yichen sendiri tidak dalam bahaya. Untuk saat ini, apakah kamu baik-baik saja, Feng? Gilgamesh datang ke Qin Yichen, memegang pedang penyimpangan di tangannya, karena takut Qin Yichen di depannya akan kehilangan kendali dan menyerang dengan ganas. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Sedikit masalah. Bagaimana dengan Ares, Dewa Perang? Aku masih punya pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Semuanya tampaknya memiliki masalah besar. Misalnya, meskipun kekuatan iman terus-menerus ditelan, itu belum menelan semua kekuatan iman, dan kuil penguasa cahaya masih dapat berfungsi secara normal. Ini sangat tidak biasa bagi seorang pria kuat yang baru saja jatuh dan membutuhkan tubuh dewa. Dan Ares, Dewa Perang, yang membawanya ke medan bintang itu. Sampai sekarang, Qin Yichen tidak tahu obat apa yang dijual di Labu Ares, Dewa Perang. Apa tujuan dia? Gilgamesh bersenandung pelan. Orang itu dilemparkan ke dalam kehampaan oleh saya benar-benar berpikir saya tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Qin Yichen mendengar ini, dia hanya merasakan sakit kepala. Di mana kekosongan? Gilgamesh berpikir sejenak sebelum menjelaskan. Ketika saya datang ke dunia ini, saya berada di kehampaan pada awalnya, jadi saya meninggalkan beberapa tanda di dalamnya. Tetapi Anda juga tahu situasi di kehampaan, saya tidak tahu di mana. Qin Yichen menundukkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu ayo lakukan ini dulu, kamu kembali dulu, aku masih punya beberapa hal untuk diurus, kali ini aku berhutang budi padamu, dan aku akan menemukan kesempatan untuk membayarmu kembali nanti. Sekarang sikap Qin Yichen terhadap Gilgamesh juga telah banyak berubah. Meskipun 2 atau 5 anak laki-laki ini memiliki niat membunuh sebelumnya, dia sangat terkendali dalam hal kekuatan yang dia tunjukkan hari ini. Kalau tidak, melemparkan dirinya langsung ke dalam kehampaan lebih mudah daripada yang lain. Dan Qin Yichen percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari kehampaan. Gilgamesh melirik Qin Yichen, dengan kekhawatiran masih tertulis di matanya. Feng, dalam situasimu saat ini, yang terbaik adalah menemukan dewa-dewa untuk setia dan melihat apakah dia dapat membantumu menyelesaikan masalahmu. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sekarang pergi ke dewa utama lainnya? Bukankah ini mengalahkan diri sendiri? Jelas bukan ide yang baik untuk dapat melayani orang lain untuk waktu yang lama hanya dengan menekan perubahan dalam ketuhanan Anda sendiri. Gilgamesh tertawa kecil. Anda salah paham dengan maksud saya. Saya rasa tidak sulit untuk menemukan solusi dalam esai Anda. Setelah menemukan solusinya, saya dapat membantu Anda mengurus sisanya. Qin Yichen masih menggelengkan kepalanya. Tidak, mari kesampingkan ini untuk saat ini. Dewa-dewa utama ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku masih butuh sedikit waktu. Qin Yichen berkata dengan ringan, lalu mundur selangkah. Tidak nyaman bagiku untuk muncul sekarang, jadi aku akan pergi dulu, dan aku akan membicarakannya denganmu di lain hari. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen mengandalkan kekuatan kuil penguasa cahaya dan langsung memindahkannya ke kuil kebijaksanaan Athena. Dengan munculnya Qin Yichen, Athena sepertinya sudah mengharapkannya sejak lama.
Dia muncul di kuil kebijaksanaan dua napas sebelumnya, dan mengambil waktu ini untuk menjaga penampilannya. Baru saat itulah dia melihat Qin Yichen, yang sudah lama tertunda. Yo, bukankah ini penguasa cahaya? Mengapa kamu bebas datang kepadaku? Qin Yichen menatap Athena. Aku tahu syaratnya. Kamu melakukan sesuatu untukku. Ares, Dewa Perang, dilemparkan ke dalam kehampaan. Bisakah kamu membawanya keluar? Athena memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Dalam pandangan Qin Yichen, hilangnya Ares, Dewa Perang, dan kembalinya dia harus menjadi peristiwa besar. Dengan kemampuan Athena, sangat mungkin untuk memprediksi terlebih dahulu. Masalah utama sekarang adalah Ares, Dewa Perang, memiliki terlalu banyak rahasia, dan Qin Yichen ingin tahu terlalu banyak hal. Mengapa Lord God hanya tiket masuk ke pusat kekuatan di dunia ini? Dan mengapa Ares, Dewa Perang, membawa dirinya ke sana? Dia tahu situasi di makam para dewa dan mendiskusikannya dengan tulang layu misterius. Atau apakah ini juga kecelakaan? Atau, apakah ada alasan mengapa kuil Dewa Perang harus melakukan ini? Semua ini berubah menjadi teka-teki dengan Ares, Dewa Perang, dan mengganggu Qin Yichen. Qin Yichen benar-benar tidak memiliki cara untuk memecahkan teka-teki ini sekarang. Itu semua tebakan. Tapi visi dan pengetahuannya saat ini tentang dunia, menebak, hanya sia-sia. Dia bahkan tidak bisa memahami apa yang diinginkan dewa-dewa ini. Qin Yichen sangat membutuhkan seseorang sehingga dia menceritakan semuanya padanya. Pada saat ini, Ares, Dewa Perang, yang berada dalam kehampaan, mengendurkan tubuhnya dengan nyaman, memegang tangannya, dan melayang dengan santai. Feng, ini benar-benar bukan saudaraku. Aku tidak akan memberitahumu. Ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri.